Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatul Laila, NIM 190210204 dari kelas E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan suatu percobaan terkait dengan fotosintesis. Tujuan dari percobaan ini yang pertama, membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu pada proses fotosintesis. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Pada percobaan yang pertama, alat dan bahan yang digunakan adalah botol marjan 650 ml, ember berisi air, plastik jilid berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, masing-masing 1 buah, termometer 1 buah, stopwatch menggunakan handphone, tanaman Hydrilla verticillata, alat penghitung 1 buah, soda kue secukupnya, benang jahit, alat pengukur menggunakan penggaris, gunting 1 buah, dan sendok makan 1 buah. Langkah pada percobaan yang pertama kita menyiapkan tanaman Hydrilla verticillata. Selanjutnya kita memotong tangkai tanaman sepanjang 10 cm sebanyak 5 tangkai. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita ikat tanaman dengan menggunakan benang jahit. Ikat bagian pangkalnya. Setelah selesai, maka kita masukkan tanaman ke dalam botol. Jika sudah selesai, kita masukkan ke dalam air. Isi sampai penuh. Jika sudah penuh, tutup botol. Usahakan jangan sampai ada udara yang masuk. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita letakkan botol pada tempat yang gelap. Dan jangan lupa kita ukur suhu serta hitung banyaknya gelembung selama 3 menit. Pada saat di tempat gelap, jangan lupa kita mengukur suhu. Dan jangan lupa kita menghitung gelembung yang dikeluarkan selama 3 menit. Setelah 3 menit dengan suhu 22 derajat, tanaman menghasilkan gelembung sebanyak 19 gelembung. Jangan lupa kita catat pada tabel pengamatan.
botol di tempat yang terang. Selanjutnya, kita tambahkan soda kue sebanyak setengah sendok. Jangan lupa kita mengukur suhunya. Setelah selesai, jangan lupa kita amati gelembung yang ada dalam botol. Setelah 3 menit, pada suhu 30 derajat, tanaman hidrilla menghasilkan gelembung sebanyak 86 gelembung. Dan jangan lupa kita catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita tutup botol menggunakan plastik berwarna merah. Jangan lupa kita mengukur suhu. Dan kita amati juga gelembung yang dikeluarkan di dalam botol. Setelah kita amati dalam waktu 3 menit, mencapai gelembung sebanyak 114 gelembung dengan suhu 30 derajat. Dan jangan lupa kita catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita tutupi kembali botol menggunakan plastik jilid berwarna biru. Jangan lupa kita cek suhu kembali. Dan jangan lupa kita amati kembali gelembung yang ada pada botol. Setelah kita tunggu dalam waktu 3 menit, pada botol tanaman ini mengeluarkan gelembung sebanyak 107 gelembung. Dan suhunya mencapai 30 derajat. Jangan lupa kita catat kembali pada tabel pengamatan. Langkah selanjutnya, kita menutupi kembali botol menggunakan plastik jilid berwarna kuning. Jangan lupa cek suhu kembali. Setelah itu, kita amati gelembung yang keluar dalam botol. Setelah kita tunggu dalam waktu 3 menit, gelembung pada botol tersebut mengeluarkan gelembung sebanyak 97 gelembung dengan suhu 30 derajat. Dan jangan lupa kita catat pada tabel pengamatan kembali. Selanjutnya, kita menutupi kembali dengan menggunakan plastik jilid berwarna ungu. Jangan lupa kita cek suhu kembali. Lalu kita amati gelembung yang keluar dalam botol. Setelah kita mengamati selama 3 menit, kita ketahui bahwa botol mengeluarkan gelembung sebanyak 87 gelembung dengan suhu 30 derajat. Selanjutnya, kita catat dalam tabel pengamatan. Selesai, kita tutup kembali botol menggunakan plastik jilid berwarna hijau. Jangan lupa kita amati kembali suhunya.
jangan lupa kita amati kembali gelembung yang keluar pada tanaman. Setelah 3 menit, tanaman menghasilkan gelembung sebanyak 53 gelembung dengan suhu 30 derajat. Dan jangan lupa kita tulis ke dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, jika sudah selesai, jangan lupa kita dokumentasikan hasil pengamatan. Pada percobaan yang kedua, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah daun pada tumbuhan, yaitu daun singkong yang sudah ditutup menggunakan aluminium foil pada bagian tengahnya. Selanjutnya ada aluminium foil, alkohol 70%, spiritus, obat merah, pembakar spiritus, pinset 1 buah, penjepit, panci berukuran besar dan kecil, kaki 3, isolasi bening, korek, piring, dan air. Langkah-langkah pada percobaan yang kedua, yang pertama adalah kita memilih daun yang menghadap kepada sinar matahari. Selanjutnya kita tutup pada bagian tengahnya menggunakan aluminium foil, serta kita rekatkan menggunakan isolasi agar tidak terbawa angin. Selanjutnya kita tunggu selama 1 minggu. Selanjutnya memetik daun pada sore hari atau pagi hari sebelum matahari terbit dan buka pembungkusnya. Setelah itu kita hidupkan pembakar spiritus. Jika sudah selesai, kita tuangkan air. Selanjutnya, kita merebus daun yang sudah dibuka pembungkusnya tadi. Rebus hingga 5 menit sampai daun layu. Setelah selesai, selama 5 menit, kita tiriskan daun. Setelah kita amati, daun berwarna hijau, namun pada bagian tengahnya agak pucat. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita letakkan daun pada panci yang berukuran kecil. Dan tambahkan alkohol. Kita rebus selama 3 menit. Lalu kita rebus pada panci yang berukuran besar. Pada saat merebus, jangan sampai menyentuh pada permukaan panci. Setelah 3 menit, kita tiriskan daun. Meniriskannya menggunakan pinset. Setelah kita rebus menggunakan alkohol, perubahan pada daun yaitu daun
lebih pucat, terutama pada bagian tengahnya. Setelah selesai, maka kita tetesi menggunakan obat merah sebanyak 10 tetes. Setelah itu, jangan lupa kita amati perubahan pada daun. Setelah ditetesi oleh obat merah, kita ketahui bahwa pada bagian tengah yang ditutupi oleh aluminium foil warnanya pucat, dan pada bagian yang tidak ditutupi oleh aluminium foil warnanya biru kehitaman. Setelah itu, jangan lupa kita tulis ke dalam tabel pengamatan serta jangan lupa dokumentasikan hasil pengamatan. Sekian dari praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.